pemirsa, kembali bersama kita FDK Forum Diskusi Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Oktavia Kartikasari dengan bintang tamu Kak Eka Dian. Tepuk tangan dong kepada bintang tamu kita Kak Eka Dian Juliana. Bagaimana sih menurut Kak Dian tentang tantangan industri media cetak saat sekarang karena adanya media baru di era modern seperti itu? Baik Mbak Fia, jadi gini, saya jelaskan ya. Jadi dalam perkembangannya, hadirnya media baru berbasis internet ya, menjadi sebuah tantangan bagi media konvensional, khususnya surat kabar. Seperti itu. Nah, tantangan itu bahkan ada yang mampu menyentuh jantung pertahanan industri surat kabar dan membuat sejumlah kabar-kabar ternama baik di dalam negeri maupun di luar negeri menjadi korban munculnya internet yang melahirkan pers digital dan multimedia seperti itu. Nah, hal tersebut mengubah total industri media massa. Ada surat kabar yang ditutup dan ada sebagian lagi pindah ke versi online. Seperti contohnya salah satunya ya Mbak Fia, itu ada Kompasiana seperti itu. Nah, Kompasiana ini kan dulunya itu surat kabar, walaupun sekarang masih, tapi Kompasiana itu melahirkan yang berbentuk online. Kalau kita lihat di Google, di website itu kan ada gitu, Kompasiana di sana gitu. Nah, melihat kondisi seperti ini, kalangan praktisi dan pengamat media massa memiliki analisis yang berbeda. Tentunya setiap analisis itu kan tidak ada yang sama karena penglihatan kita kan berbeda-beda dan tentunya terbatas semacam itu. Jadi begitu ya Kak Dian. Terus bagaimana sih pendapat Kak Dian tentang prediksi selanjutnya nasib media cetak sekarang ini? Nasib media cetak Iya. ya Kak Fia. Jadi gini Kak Fia, hadirnya media baru berbasis internet itu benar-benar telah menggeser pola konsumsi masyarakat terhadap berita atau informasi seperti itu. Namun tentu dalam hal ini ada media cetak yang paling merasakan dampaknya. Meski begitu, tidak berarti praktisi media di Indonesia satu kata dengan fakta tersebut. Artinya tidak semua praktisi media massa itu setuju tentang hal tersebut. Banyak praktisi media yang justru masih sangat optimis bahwa surat kabar di Indonesia akan tetap bertahan hidup selama-lamanya asalkan produk berita, produk surat kabar yang disajikan itu menggunakan jurnalisme sastrawi dan mengadaptasi media baru itu sebagai penunjang untuk bisnis surat, seperti bisnis surat kabar. Nah, bukti bahwa media baru tidak akan membunuh surat kabar atau media konvensional. Hal tersebut itu dibuktikan oleh media konvensional diungkap lembaga McKinsey & Company di Amerika Serikat. Dalam surveinya ditemukan bahwa hanya 8% waktu yang digunakan audiens untuk mengonsumsi berita berbasis digital atau platform. Selebihnya untuk membaca berita 2% ternyata masih mengandalkan platform media konvensional berupa TV, koran, radio, dan sebagainya. Semacam itu, Mbak Fia. Jadi media cetak itu masih mempunyai kesempatan untuk berkembang di era adanya media baru digital ini ya Kak. Masih bisa menaiki tingkat kelevelan media digital. Betul sekali Kak Pia. Jadi memang mengikuti, namun memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman sekarang kan zaman globalisasi, artinya mereka harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Artinya kalau banyak minat orang untuk membaca berita dari internet, maka bisa mungkin praktisi itu membuat platform di internet seperti itu. Baik Kak Dian, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih untuk mempertahankan eksistensi media cetak di era modern seperti ini? Baik,
Tapi ya, dalam meningkatkan eksistensi media cetak, kita perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan jurnalis. Jadi sementara industri media mau tidak mau dipaksa harus lebih kreatif, lebih efisien dan inovatif. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita harus lebih giat belajar untuk menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Semangat untuk KPI! Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan FDK Forum Diskusi Komunikasi. Semangat untuk KPI, sampai jumpa! No one knows tomorrow. No. It can take us anywhere. Nyemit dulu dong. With your